Pernahkah kamu merasa begitu dekat dengan sesuatu, tapi pada akhirnya tetap saja luput dari genggaman? Itulah yang dirasakan Jepang, tim Samurai Biru, tim Asia yang selalu tampil dengan penuh kebanggaan di Piala Dunia. Tapi ada satu pola yang terus berulang, pola yang menyakitkan, dan kali ini terjadi lagi di Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026, Jepang langsung berhadapan dengan tim raksasa, Brazil, lawan yang siapapun tahu bukan lawan biasa. 5 kali juara dunia, tim dengan tradisi panjang dan skuad penuh bintang. Tapi tim Samurai Biru tidak datang untuk gentar. Mereka membawa ekspektasi yang cukup besar. Setelah perjuangan gemilang di fase grup, menahan imbang tim-tim kuat Eropa, bermain dengan disiplin dan percaya diri, semua mata tertuju pada mereka. Banyak yang penasaran, apakah kali ini Jepang akhirnya bisa menembus tembok babak 32 besar, dan harapan itu sempat menjadi nyata. Jepang unggul lebih dulu di menit ke-29, lewat gol dari Kai Susano, sebuah gol yang dieksekusi dengan tenang dan penuh keyakinan. Stadion bergemuruh, para supporter Jepang berteriak penuh kegembiraan. Mereka mulai membayangkan, mungkin kali ini ceritanya akan berbeda. Mungkin kali ini Samurai Biru bisa melangkah lebih jauh. Tapi Brazil tidak tinggal diam. Mereka tidak terbiasa tertinggal dalam waktu lama. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan ke pertahanan Jepang. Dan akhirnya mereka membalikkan keadaan. Casemiro menyamakan kedudukan di menit ke-50. 1-1. Pertandingan kembali terbuka. Jepang berusaha bangkit, mencoba mencari celah untuk kembali unggul. Tapi waktu terus berjalan, dan ketika semua orang berpikir laga akan berlanjut ke babak tambahan, ketika harapan sudah mulai tumbuh kembali di hati para supporter Jepang, Gabriel Martinelli mencetak gol penentu di menit ke-96. Injury time, detik-detik terakhir yang paling menyakitkan. Momen yang seharusnya menjadi akhir dari penantian panjang, justru menjadi pukulan telak yang datang di saat paling tidak terduga. Jepang harus mengakui keunggulan Brazil, dengan skor akhir 2-1. Sebuah kekalahan yang terasa begitu pahit, karena mereka sudah begitu dekat dengan sejarah yang selama ini mereka kejar. Tapi sekali lagi, dekat saja ternyata tidak cukup. Tapi ini bukan kejadian pertama bagi Jepang. Ini bukan luka baru yang baru pertama kali mereka rasakan. Setidaknya dalam 3 edisi terakhir Piala Dunia, pola yang sama terus berulang. Seolah ada sebuah batas tak kasat mata, yang selalu menghentikan langkah Samurai Biru, tepat di titik yang sama. Piala Dunia 2018 di Rusia, Jepang berhasil lolos dari fase grup dengan perjuangan keras. Tapi begitu sampai di babak gugur, mereka langsung pulang, setelah dikalahkan Belgia. Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekali lagi, Jepang berhasil melewati fase grup, bahkan dengan cara yang mengejutkan dunia, mengalahkan raksasa-raksasa Eropa. Tapi begitu sampai di babak gugur, mereka kembali langsung pulang, setelah dikalahkan Kroasia. Dan sekarang, Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Jepang lagi-lagi berhasil melewati fase grup dengan kepala tegak. Tapi begitu sampai di babak gugur, mereka langsung pulang, setelah dikalahkan Brazil. Tiga kali berturut-turut, 3 edisi Piala Dunia yang berbeda, 3 benua penyelenggara yang berbeda, tapi hasil akhirnya selalu sama. Ini bukan lagi sekadar kebetulan. Kalau hanya terjadi sekali, mungkin bisa kita sebut nasib buruk. Kalau terjadi 2 kali, mungkin masih bisa kita anggap kebetulan yang menyakitkan. Tapi 3 kali berturut-turut, dengan pola yang nyaris sama persis, ini terasa seperti sebuah kutukan, yang terus mengikuti langkah Samurai Biru. Sebuah dinding tak kasat mata, yang seolah belum bisa mereka tembus.
Dan yang membuat semua ini terasa lebih berat, adalah cara Jepang kalah di setiap edisinya. Bukan kekalahan yang biasa, tapi kekalahan dengan pola yang nyaris identik. Kekalahan 2018 dari Belgia, Jepang unggul lebih dulu 2-0. Sebuah keunggulan yang luar biasa di babak 16 besar. Tapi pada akhirnya, keadaan dibalikkan menjadi 3-2 untuk Belgia. Kekalahan 2022 dari Kroasia, Jepang unggul lebih dulu 1-0, lalu disamakan kedudukannya. Pertandingan berlanjut ke babak adu penalti, dan Jepang harus kalah 3-1 dari Kroasia. Kekalahan 2026 dari Brazil, Jepang unggul lebih dulu 1-0. Pada akhirnya keadaan kembali dibalikkan menjadi 2-1. 3 pertandingan, 3 kekalahan, 3 cara yang sama-sama menyakitkan. Jepang kembali harus menerima kenyataan pahit ini. Unggul lebih dulu, tapi pada akhirnya tetap harus pulang dengan tangan kosong. Kekalahan ini terasa begitu menyakitkan. Bukan hanya bagi para pemain, tapi bagi semua yang terlibat di dalamnya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sosok yang selama ini dikenal dengan sikap tenangnya di pinggir lapangan. Sosok yang jarang sekali menunjukkan emosi berlebihan, bahkan di momen-momen paling tegang sekalipun. Kali ini terlihat begitu emosional di akhir pertandingan. Wajahnya menyiratkan beban yang berat. Matanya berkaca-kaca saat memberikan pelukan kepada para pemainnya satu persatu. Para pemain Jepang, para pemain yang sudah berjuang habis-habisan selama sebulan penuh, yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan emosi mereka, demi membawa nama Jepang lebih jauh di turnamen ini, terlihat menangis terisak-isak di tengah lapangan. Beberapa di antaranya bahkan tidak sanggup berdiri tegak. Mereka terduduk lemas di rumput, menutupi wajah dengan kedua tangan, seolah tidak sanggup menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kekecewaan itu. Dan para supporter Jepang, baik yang hadir langsung di stadion dengan jersey biru kebanggaan mereka, maupun yang menyaksikan dari layar kaca di rumah masing-masing, dengan jantung berdebar kencang di setiap detik pertandingan, mereka semua merasakan kekecewaan yang sama. Kecewa karena 3 kali berturut-turut, mereka harus menyaksikan tim kesayangan mereka langsung pulang di babak gugur. Bukan karena permainan yang buruk, karena jika dilihat dari segi performa, Jepang sudah bermain dengan sangat baik di setiap edisi. Tapi karena nasib yang seolah selalu berpihak pada lawan, di detik-detik paling krusial, tepat ketika kemenangan terasa begitu dekat. Tapi di tengah semua kekecewaan ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Terima kasih, Jepang. Terima kasih telah membawa nama baik Asia sejauh ini. Di tengah banyaknya wakil Asia lain, yang bahkan tidak mampu melewati fase grup sama sekali. 3 edisi berturut-turut, Jepang berhasil lolos dari babak grup. Sebuah pencapaian yang tidak semua tim Asia bisa raih dengan konsisten. Bahkan tim-tim dengan dana dan sumber daya yang jauh lebih besar sekalipun. Memang benar, 3 kali berturut-turut juga, Jepang harus langsung pulang di babak gugur. Jepang kembali kalah dengan cara yang menyakitkan, dengan pola yang nyaris serupa, seolah sejarah terus mengulang dirinya sendiri. Tapi perjuangan mereka, determinasi mereka untuk selalu tampil maksimal, dan keberanian mereka untuk terus bersaing di level tertinggi, melawan tim-tim raksasa dunia, adalah sesuatu yang patut diapresiasi oleh kita semua. Jepang akan kembali di 4 tahun yang akan mendatang, dengan generasi baru, dengan semangat baru, dan mungkin, dengan cerita akhir yang berbeda. Terima kasih Samurai Biru, terima kasih atas perjuangan kalian. Terima kasih telah mewakili Asia, meski pada akhirnya harus berakhir dengan air mata.